Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Rizky dengan NIM 19030160088 dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi pengorganisasian dan pelaksanaannya dalam bidang pendidikan. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama yaitu mengenai definisi pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri adalah suatu proses dinamis atau dapat diartikan bahwa pengorganisasian yaitu penentuan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen, serta penentuan hubungan-hubungan setiap sumber daya. Yang berikutnya yaitu mengenai tujuan pengorganisasian. Yang pertama, membantu koordinasi. Kedua, memperlancar pengawasan. Ketiga, memaksimalkan manfaat pengahlian dalam bidang tertentu. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerukunan antar sesama. Yang berikutnya yaitu mengenai fungsi pengorganisasian. Yang pertama, membantu para manajer dalam usaha mempergunakan secara maksimal sumber daya organisasi. Yang kedua, sebagai suatu standar penilaian terhadap organisasi. Yang ketiga, sebagai sumber legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, dapat membantu organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kelima, dapat memberikan pengarahan sehingga mendorong para pekerja dan anggotanya untuk fokus dalam tugasnya. Yang keenam, dapat membantu individu merasa terjamin bahwa organisasi akan terus berjalan untuk masa selanjutnya. Yang berikutnya yaitu mengenai langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, penentuan tujuan. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Yang kedua, membagi tugas dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Artinya, manajer harus menyamaratakan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Yang keempat, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para staf dan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh staf. Yang kelima, memilih staf yang dipandang mampu melaksanakan tugas. Yang terakhir, mengenai penerapan pengorganisasian dalam pendidikan. Yang pertama, menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Yang kedua, mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur. Yang ketiga, membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, menentukan metode kerja dan prosedurnya. Yang kelima, memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf. Oke, demikian yang dapat saya presentasikan mengenai fungsi pengorganisasian dan pelaksanaannya dalam pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.